Selamat pagi ya Bapak Abner. Abner. Sudah meluangkan waktunya untuk kami di sini mahasiswa UPH melakukan wawancara khusus untuk mata kuliah pendidikan agama dunia. Nah, sebelumnya saya ingin minta maaf ya Pak karena ini mungkin dadakan, mungkin Bapak juga kerepotan karena kami dan Bapak sempat-sempatnya meluangkan waktu, jadi kami kayak udah kami sudah dicoba dengan Bapak. Kami tidak nanya banyak, kami akan nanya langsung masuk pertanyaan pertama ya Pak. Oke, pertanyaan pertama dari saya, Bapak kan ini pendeta umat Kristen ya Pak. Nah, mengapa sih manusia itu mesti mempunyai agama? Terus tujuan beragama? Jadi setiap manusia yang diciptakan di dalam dunia itu sangat perlu untuk mempunyai agama supaya nanti dia akan meningkat kehidupan manusia di muka ini. Tanpa agama kita tidak tahu arah hidup manusia itu seperti apa. Kemudian salah satu di antaranya tentunya adalah supaya umat manusia ini dapat mengenal siapa penciptanya. Oke, untuk di dunia ini kan mungkin agama bukan hanya ada berbagai agama. Nah, kenapa di dunia ini menurut Bapak bisa ada banyak agama? Dan perlu nggak sih kita itu untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan toleransi kita terhadap agama-agama lain? Kebebasan manusia untuk memeluk agamanya itu bagian dari tatanan hidup manusia untuk memeluk salah satu di antara agama yang ada. Kemudian di dunia ini memang terdapat banyak agama. Jadi itu menjadi suatu kebebasan bagi manusia untuk memeluk salah satu di antara agama yang ada. Tujuannya untuk setiap umat manusia ini ya memperdalam iman mereka kepada penciptanya, kepada Tuhan. Nah, berbicara tentang agama, khususnya di agama Bapak sendiri itu konsep agama Bapak seperti apa? Dan iman dalam keagamaan Bapak itu diimplementasikan dalam setiap. Ya, jadi kami sebutkan saja kami adalah agama Kristen Protestan, di mana bahwa setiap umat percaya, umat Kristen ini diberikan suatu anugerah oleh Tuhan untuk menghidupi iman mereka kepada Tuhan. Dan kemudian bahwa di dalam setiap diri umat manusia itu bertumbuh iman, pengharapan dan kasihnya kepada Tuhan, bukan hanya untuk mengenal siapa penciptanya, tetapi yang pasti bahwa untuk mengenal jalan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Oke. Nah, setiap agama kan pasti mempunyai fondasi kan Pak. Fondasi itu adalah salah satunya kitab suci. Nah, konsep kitab suci di agama Bapak sendiri khususnya di Protestan ini seperti apa dan bentuknya seperti apa? Jadi proses terbentuknya kitab suci yang kami percayai dari organisasi kami di agama kami bahwa ini terdiri dari para penulis-penulis kitab yang menyusun kitab mereka ya, itu masing-masing dengan berbagai latar belakang yang ada dari seperti kayu, seperti dokter dan lain sebagainya, tabib. Namun mereka bisa diilhamkan dari namanya kitab suci yang kudus dan am itu dapat berbentuk sebagai Alkitab yang dapat kita baca seperti sekarang ini. Dan kami percaya bahwa lewat kitab suci ini bukan hanya menumbuhkan rasa cinta kami kepada Sang Pencipta, tetapi tentunya untuk secara horizontal dan vertikal kepada Tuhan dan kepada sesama. Oke. Nah, sebenarnya Pak Bapak sendiri Bapak percaya iblis? Bukan percaya kepada iblis, tetapi keberadaannya itu Ada. Nah, kalau konsep iblis dalam agama Kristen itu bagaimana? Jadi ya awalnya yang mungkin sama seperti yang lain bahwa konsep iblis di dalam agama kami sebelumnya itu mereka adalah orang terdekat Allah, ya. Jadi mereka adalah seperti hidup yang dekat dengan Allah. Namun karena pemberontakannya, ketidaktaatannya kepada Allah, kemudian yang mendapat sebuah hukuman lalu menjadi iblis. Oke. Setiap agama kan memiliki pandangan yang berbeda Pak mengenai akhir zaman mereka itu seperti apa. Nah, khususnya untuk Kristen Protestan ini sendiri, konsep akhir zaman menurut
dunia untuk menjemput setiap orang manusia percaya kepadanya, dan yang tidak percaya kepadanya akan mendapat hukuman. Kalau saya tahu mungkin di Kristen tuh ada ya, kayak sekarang tuh kita lagi masa penantian ya, Pak. Ya. Masa penantian. Samudra. Nah, padahal kan di dunia ini kan banyak agama nih Pak. Tapi kenapa sih masih aja ada orang yang memilih untuk tidak beragama ataupun dia tuh memilih menjadi seorang ateis? Itu menurut Bapak? Yang mereka sebenarnya punya pemahaman ya, jadi itulah pemahaman mereka. Nah, konsep keselamatan, konsep iman mereka, konsep kehidupan mereka di dalam dunia ini. Jadi sebagai umat manusia dan sebagai orang yang beragama, punya iman, ya kita tidak bisa berbuat lebih selain mendoakan mereka ya, supaya ya suatu saat nanti yang mungkin bisa memberikan kesadaran dan dapat berjalan seperti dengan jalan yang sesungguhnya sesuai dengan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Oke. Nah Pak, untuk khususnya di Indonesia tetap di wilayah mungkin Jakarta ini kan pernah ada kejadian 98 itu Pak. Nah itu kan pasti melibatkan beberapa agama. Ya. Nah kalau Bapak menjadi seorang menteri agama atau enggak, Bapak bisa memberikan suara terbuka untuk seorang menteri agama, Bapak pengen ngusulin apa sih biar kita ini semua agama ini sebenarnya bisa damai gitu loh. Kenapa enggak jadi satu nih? Kenapa harus ada kayak kasta-kasta tertentu yang bisa nyatu berteman gitu? Kalau hal itu ya bagi saya secara pribadi sebenarnya itu nggak bisa diubah. Ya, jadi ya sebagai andai kata saya sebagai menteri ya, mungkin yang bisa saya lakukan ya hanyalah supaya hidup berdamai, ya masing-masing menjaga agamanya masing-masing, berjalan pada aturan organisasinya. Oke. Nah, menurut Bapak ini alam semesta ini terbentuknya seperti apa Pak? Dalam masuk agama Bapak? Kan banyak nih kalau masuk agama lain itu kayak ini terbentuknya dari gumpalan ini, terus ada teori Big Bang juga dari ledakan-ledakan, maka manusia disebut sebagai dari kerak ya. Ya, kalau konsep agama kami ya, kami percaya bahwa Allah yang menjadi pribadi utama yang bekerja di dalam semua ini. Jadi dari menjadikan yang tidak ada menjadi ada, dia menciptakan dengan perbuatan tangannya yang mungkin bagi manusia itu sangat ajaib, tetapi itu yang kami percayai di dalam agama kami. Oke. Nah, menurut Bapak nih, kami kan seorang mahasiswa di Bapak. Ada nggak sih yang Bapak bisa berikan saran untuk kami sebagai peran untuk toleransi agama-agama lain? Karena kan kami pasti akan jadi penerus kan. Nah, kami juga berempat beda-beda agama nih. Ada nggak saran Bapak buat kami supaya kayak nih biar bisa meneruskan kerukunan yang ada antara agama-agama lain? Ya, kalau ya saran dari saya menjaga ini dan bisa menghargai. Ya. Kita hargai cara beribadah sesama kita. Kita hargai konsep mereka terhadap keselamatan. Kita hargai cara mereka memperlakukan sesamanya dan cara mereka memperlakukan Tuhannya, termasuk di dalamnya ibadahnya. Oke. Nah Pak, satu lagi saya mau nanya. Kita ini kan banyak agama kan Pak. Nah, kalau kita banyak agama ini, kenapa kita masih ada banyak penderitaan? Nah, kita banyak agama ini juga, kenapa masih ada banyak yang orang berdosa melakukan itu? Nah, bahkan ada loh orang yang nggak beragama itu, dia bisa berbuat baik. Itu alasannya apa? Nah, kalau di konsep agama kami, ya kalau kita menjadi pengikut Kristus harus siap menderita. Nah, jadi ya harus siap menderita. Malahan jadi perbandingan sekarang, mengapa ada orang yang jahat selalu berbuat hal yang tidak benar, justru hidupnya baik-baik saja, dibanding dengan yang kita lihat sendiri, oh dia orang yang percaya, dia orang yang rajin ibadah, rajin pelayanan, tetapi justru kalau mau diukur lebih banyak pergumulannya dibanding dengan yang jahat tadi. Nah, kalau di konsep agama kami, ini namanya harus memikul salib, penderitaan. Ya, jadi untuk menjadi pengikut Kristus itu tidak gampang. Ada beban yang harus kita pikul. Menurut Bapak itu ada nggak sih Pak? Kita hidup di dunia ini, padahal kita tuh percaya dengan kita, walaupun berbeda agama, tapi kenapa sih ada orang yang nasibnya itu berbeda-beda? Itu menurut Bapak adil nggak? Kalau menurut saya bukan perihal adil atau tidaknya, tetapi lebih kepada ujian iman seseorang. Jadi
anggap saja saya sebagai pelayan Tuhan, bukan berarti bahwa saya tidak punya tantangan, tidak punya ujian hidup, ya kan? Tetapi bagi saya ini cara Tuhan untuk membentuk iman seseorang, untuk mengukur sejauh mana dia bisa kuat untuk menghadapi setiap pergumulan hidup yang ada. Oke, kalau dari saya Pak, menurut Bapak bagaimanakah konsep keselamatan menurut keyakinan dari agama Bapak? Konsep keselamatan dalam keyakinan kami ialah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mempercayai bukan hanya lewat pengakuan lewat bibir, tetapi di dalam hati dan dapat dinampakkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang lalu yang kedua, mengapa ada kejahatan di dunia ini? Dan lalu di manakah sumbernya? Dan apakah ada hukuman bagi kejahatan di masa akhir hidup? Manusia pertama diciptakan oleh Allah sendiri itu melakukan kejahatan. Ya, ada namanya dosa turunan. Dan kami percaya bahwa itulah yang sampai saat sekarang ini manusia zaman sekarang masih tetap dilakukan. Itu tidak bisa dihindari dan hanya bisa kita kita bisa kendalikan ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kita percaya kepada pencipta kita bahwa segala sesuatu yang Dia ciptakan yang baik menurut pandangan umat manusia itu kita bisa jadikan sebagai awasan untuk tetap melakukan hal yang benar dan menjauhi dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak bagaimana sikap agama terhadap korupsi dan LGBT? Saya jelaskan yang pertama untuk korupsi. Jujur saja di organisasi kami itu melarang keras namanya korupsi. Namun tidak dapat dipungkiri dalam sebuah organisasi saja itu kadang kami temukan hal seperti ini. Ya, mungkin dari hal-hal yang kecil, misalnya dari jemaat lokal, kemudian di klasis, kemudian di tingkat sinode itu pasti ada. Namun agama kami memang melarang hal itu dijalankan di umat kami atau di organisasi kami. Lalu kemudian yang kedua tadi LGBT. Sampai saat sekarang ini agama kami Kristen belum menerima hal ini. Jadi kami sebagai pelayan Tuhan, kami sebagai anggota jemaat tentunya terus menghimbau bagi anggota warga jemaat yang ada sebisa mungkin untuk hal ini dihindari dan kalau bisa jangan pernah dilakukan, dan kami berharap organisasi kami tidak menerima hal ini. Oke, jadi sekian dari kami Pak. Kami ucapkan terima kasih banyak telah memberikan wawasan dan ilmu pada kami Pak. Kami juga dapat mencetak ini dari Bapak di pertanyaan sebelumnya. Jadi sekian cukup saya. Terima kasih banyak Pak.